Shin Tae-yong disebut belum tanda tangan surat pemecatan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun bukan berarti Shin Tae-yong ingin kembali melatih timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan tangan kanan STY, Kim Jong-jin. Menurutnya, belum tanda tangannya STY juga tidak akan mengubah apapun, termasuk kemungkinan STY kembali ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong yang selama 5 tahun terakhir menjadi arsitek perkembangan sepak bola Indonesia telah memberikan harapan besar bagi timnas Garuda untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Namun, keputusan mendadak PSSI mengguncang publik. Kim mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu baru mengetahui keputusan tersebut hanya beberapa jam sebelum diumumkan secara resmi. Menurut Kim, pagi hari sebelum pengumuman, manajer timnas Indonesia Sumarji mendatangi apartemen tempat mereka tinggal untuk menyerahkan surat pemberhentian. Kim menyatakan bahwa meski sudah ada rumor mengenai pemecatan tersebut, mereka semula menganggapnya sebagai isu tanpa dasar. Namun kenyataannya, surat itu menjadi tanda berakhirnya perjalanan Shin bersama timnas Indonesia. Langkah ini tidak hanya menghentikan kontrak Shin, tetapi juga membubarkan seluruh tim kepelatihan yang bekerja bersamanya, termasuk Kim. Hingga kini Shin belum menandatangani surat pemecatan tersebut. Proses naturalisasi oleh Romeni sudah masuk ke DPR RI. 2 pemain lain dikabarkan segera menyusul. Kabar tersebut diungkap Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas. Dia menyebut, proses naturalisasi striker Oxford United itu sudah rampung di kementerian yang dipimpinnya. Naturalisasi sudah selesai kemarin, ada 1. Kalau nggak salah Ole, sudah kami teruskan. Tinggal menunggu DPR untuk persetujuan, tutur Supratman. Supratman juga menyebut selain Ole akan ada 2 pemain lagi yang segera diproses naturalisasinya. Namun, dia tak menyebut nama sang pemain. 2 pemain keturunan lainnya yang akan menjalani proses naturalisasi, 1 diantaranya adalah Jairo Ridwald. Satunya lagi sempat muncul nama Mitchell Baker. Namun, nama terakhir sudah dibantah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ketiga pemain tersebut nantinya ditargetkan bisa segera merampungkan proses naturalisasi sebelum Maret 2025. Sehingga, ketiganya diharapkan sudah bisa tampil saat timnas Indonesia melakoni lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Emil Audero Mulyadi kembali mencuat ke permukaan terkait kemungkinan dirinya membela timnas Indonesia. Kiper klub Como 1907 ini memberikan jawaban yang dianggap sebagai angin segar oleh para penggemar sepak bola nasional saat ditanya soal peluang membela skuad Garuda. Pernyataan Emil yang ramai diperbincangkan bermula dari interaksi langsung dengan seorang penggemar melalui Instagram. Perbincangan dengan Erik sudah? Tanyanya. Emil merespons, ya sudah. Mari kita lihat saja. Semoga jawaban ini langsung menjadi sorotan warganet. Banyak yang menilai Emil memberikan kode bahwa dirinya terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Sebagai pemain yang matang di kompetisi Eropa, Emil Audero memiliki rekam jejak impresif. Ia adalah jebolan Akademi Juventus dan telah bermain untuk beberapa klub besar Italia. Salah satu pencapaian gemilangnya adalah membawa Inter Milan meraih gelar juara Serie A musim 2023 sampai 2044. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Emil dinilai mampu menjadi pengganti ideal di sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Banyak yang berharap proses naturalisasinya segera diproses agar ia bisa memperkuat skuad Garuda dalam berbagai ajang internasional. Mees Hilgers akhirnya kembali ikut latihan FC Twente setelah lama menghilang. Kabar ini tentu sangat baik mengingat sang pemain akan dibutuhkan memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Mees lama menghilang dari skuad FC Twente. Bukan tanpa sebab, ia mengalami cedera sehingga harus absen. Kini, Mees sudah kembali berlatih bersama FC Twente. Hal ini diketahui setelah Instagram resmi klub mengunggah potret pemain berposisi sebagai bek itu sedang berlatih. Sekadar mengingat Mees Hilgers cedera saat FC Twente melawan Olympiakos di Europa League musim ini pada 12 Desember lalu.
Lebih dari 1 bulan lamanya sang pemain absen. Jika sudah pulih tentu menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Ia bisa menjadi bagian dari skuad Garuda untuk laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kemungkinan bakal memanggil Mads Hilgers. Jasanya dibutuhkan mengingat lawan yang dihadapi tidak mudah. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang. 5 hari setelahnya menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mads Hilgers sudah mengoleksi 2 caps bersama timnas Indonesia. Terakhir, Hilgers bermain saat timnas Indonesia dikalahkan Cina pada 15 Oktober lalu. Pemain muda Volendam U21, Mauro Zijlstra, hingga kini masih menunggu panggilan dari timnas Indonesia meskipun tampil impresif bersama timnya. Mauro memiliki darah Indonesia dari pihak neneknya yang berasal dari Bandung. Namun, meskipun penampilan solidnya di lapangan, panggilan ke timnas Indonesia belum juga datang. Dia percaya bahwa dengan penampilan yang konsisten, ia bisa menjadi salah satu kandidat yang dapat memberikan kontribusi untuk timnas Indonesia. Saat ini, dia baru saja mendapatkan promosi ke tim senior Volendam, yang menurutnya menjadi salah satu pertimbangan penting untuk dipanggil ke timnas oleh pelatih Patrick Kluivert. Saya lakukan dengan baik dan sekarang berada di tim senior juga. Semoga PSSI melihat perkembangan ini dan supporter selalu mendukung saya, ungkap Mauro. Mauro menyadari bahwa untuk bergabung dengan timnas Indonesia ada beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Namun, dia tetap optimis dan yakin akan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk proses tersebut. Dia juga menambahkan bahwa meskipun PSSI saat ini memprioritaskan proses naturalisasi oleh Romeni, dirinya tetap berharap bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Saya berprogres dengan baik bersama klub, jadi semoga PSSI juga melihat itu. Proses ini masih berlangsung, dan saya akan segera berbicara dengan Fardi Bakdim untuk mencari tahu lebih lanjut tentang proses saya. Saya tahu PSSI menginginkan saya, tapi kapan saya dipanggil saya belum tahu, tandasnya. Pemain keturunan seharga 695 miliar rupiah, Jan Maatsen masih punya peluang untuk memilih timnas Indonesia, usai dirinya gagal debut di Euro 2025. Jan Maatsen merupakan pemain Belanda yang memiliki darah keturunan. Darah Indonesia miliknya berasal dari sang ibu dari Jawa Suriname. Walau sudah dipanggil ke Belanda, peluang Maatsen untuk memperkuat skuad Garuda ternyata belum tertutup. Hal itu karena ia gagal debut di Euro 2024. Jan Maatsen sama sekali tidak mencicipi menit bermain dengan timnas berjuluk Oranje ini. Ia kalah saing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Situasi ini membuat mantan pemain Chelsea tersebut masih berpeluang jika ingin memilih timnas Indonesia. Sebab, caps bersama timnas Belanda senior masih kosong. Merujuk dari aturan FIFA, pemain yang tidak bersyarat untuk pindah federasi yaitu jika yang bersangkutan sudah memiliki 3 caps bersama timnas senior. Melihat aturan tersebut, maka Jan Maatsen bersyarat. Namun tentunya ia sendiri yang harus menentukan apakah mau membela skuad Garuda. Adapun Jan Maatsen kini akan memulai petualangan baru di karirnya. Ia memutuskan hengkang dari Chelsea secara permanen. Sebelumnya, Jan Maatsen tampil untuk Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman. Pemain kelahiran Belanda ini tampil apik membawa Die Borussen ke final Liga Champions. Sepulang dari Dortmund, Maatsen memutuskan untuk pindah secara permanen dari Chelsea ke Aston Villa.